Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudara sekalian, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmat anugerahnya, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita dimudahkan olehnya untuk bersama-sama menjalankan sholat Isya dengan berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan ngaji memaknai daripada ayat-ayat Allah Ta'ala, yaitu tafsir As-Sa'di, yang mana pada malam hari ini nanti insya Allah kita di akhir penghujung penutup daripada surat At-Taghabun. Salam salawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita sekarang masuk pada ayat yang ke-14, 15 dan seterusnya nanti. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fakhdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya dari perkata kita bisa memahami lebih awal dulu, yaitu ketika kita melihat arti perkatanya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi ayat ini adalah seruan untuk kita semuanya yang mengikrarkan diri menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat daripada ayat ini, berarti kalau kita merujuk kepada ciri-ciri ayat yang sifatnya makiyah dan madaniyah, berarti kalimat atau ayat yang diawali dengan wahai orang yang beriman, ayat ini berarti turun di Madinah, Pak ya. Jadi kalau di Mekah itu masih ya ayyuhan nas, tapi kalau sudah di Madinah itu ya ayyuhalladzina amanu. Baik, wahai orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya sebagian di antara istrimu itu, wa auladikum, dan anak-anakmu adalah aduan. Aduan itu menjadi, kalau dari segi tekstualnya, lugawinya itu berarti musuh. Tapi kita akan memaknai musuh di sini itu apa? Nanti kita lihat di tafsirnya. Jadi sesungguhnya sebagian daripada istri kaum yang beriman ini dan sebagian daripada anak-anak orang beriman ini itu adalah aduan, sebagai musuh lakum bagi kalian. Fakhdharuhum, maka dari itu waspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka. Wa in ta'fu, maka jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian berlapang dada, ya, tidak emosi, tidak jengkel gitu ya, wa taghfiru, dan memintakan ampun kepada Allah, maka fa innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala adalah ghafurun, maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Baik Bapak sekalian saya hormati, ada riwayat yang mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Madinah pada saat itu, ketika ada seruan untuk ikut berperang, jihad fisabilillah, mempertahankan keimanan dan akidah, atau istilahnya juga mempertahankan wilayah Madinah pada saat itu. Maka ada sebagian para suami atau bapak, ya, para lelaki ini, ya, saat akan ikut berperang, seruan jihad dari Rasulullah SAW, maka ternyata digundeli, ini cara bahasa Jawa nih, tidak diperbolehkan oleh istri maupun anak-anak mereka, ya, karena pertimbangan apa? Yang namanya perang berarti taruhannya apa? Nyawa, gitu kan. Padahal ini adalah seruan dari Rasul Muhammad SAW, yaitu dalam mempertahankan akidah Islamiyah, ya, karena ini adalah perintahnya Nabi Muhammad, ya harusnya dijalankan, gitu ya. Jadi di saat itu digoda atau istrinya uji, yaitu dengan larangan dari istri maupun dari anak-anak mereka. Nah, tapi kemudian ada sebagian yang menjalankan perintahnya Rasulullah dan tidak tergoda, tidak tertipu dayakan oleh godaan istri, maka tetap ikut jihad fisabilillah. Ya, tapi juga ada yang ikut
seruan daripada istrinya gitu kan. Ya walaupun semangat untuk berjihad fisabilillah, tapi karena pertimbangan istri dan anak jadi nggak ikut gitu kan. Tapi Allah memberikan hiburan kepada mereka orang beriman ini. Wa in ta'fu, ya, maka apabila engkau memaafkan mereka, wa tasfahu, dan kamu mau berlapang dada, tidak emosi, tidak marah terhadap istri dan anak-anak, wa taghfiru, dan mohon ampun kepada Allah gitu ya, maka Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, mari kita lihat tafsirnya ini. Hadza tahdhirun minallah lil mu'minin. Ayat ini adalah sebagai tahdhir, yaitu peringatan minallah, dari Allah, lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, minal ightirari bil azwaji wal auladi, yaitu dari tipu daya para istri, ya, atau istilahnya kalau kita lihat makna azwaj itu sebenarnya luas, bisa dua-duanya, tidak hanya istri saja tapi juga suami gitu ya. Maksudnya apa? Walaupun secara latar belakang ayat ini turun berkenaan dengan suami yang sedang berjihad dan kemudian digoda atau dilarang oleh istri dan anaknya, tapi sebenarnya kalau makna luasnya azwaj ini adalah pasangan. Maksudnya kalau misalnya untuk seorang istri yang beriman, wanita yang beriman, maka berarti ya akan mendapatkan godaan dari pasangannya, yaitu suaminya, kan begitu ya. Jadi artinya ini adalah keduanya, baik laki maupun perempuan. Hadza takdzir minallah, ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, minal ikhtirari bil azwaj, yaitu dari tipu daya seorang istri, wal aulad, dan anak-anak. Fa inna ba'dahum aduwwul lakum, sesungguhnya sebagian mereka itu artinya tidak semuanya. Jadi artinya yang namanya kaum mukminin, orang yang beriman itu kan banyak, tapi sebagian saja di antara mereka itu sebagai aduun, sebagai musuh, lakum, bagi kalian. Wal adu, yang dimaksud dengan musuh itu adalah huwa alladzi yuridu laka asyarr, yaitu yang namanya musuh adalah orang yang menginginkan untuk kalian itu yang namanya asyarr. Asyarr itu artinya kejelekan, ya. Wa wazifatuka al-khadru mimman hadza wasfahu, dan tugas kalian, tugasmu adalah bagaimana mewaspadai, ya, mimman hadza wasfahu, yaitu terhadap orang yang punya sifat seperti ini, yaitu sebagai musuh tadi. Wan nafsu majbulatun ala mahabbatil azwaj wal aulad. Jadi yang namanya setiap jiwa, Pak, setiap diri kita itu majbulatun ala mahabbatil azwaj, yaitu apa namanya, akan menginginkan, yaitu yang namanya mahabbatul azwaj, yaitu cinta terhadap pasangan, wal aulad, dan anak-anak. Oleh karena itu fanasoha ta'ala ibadah, maka Allah memberikan nasihat pada ayat ini. Allah memberikan nasihat kepada hamba-hambanya, kita semuanya insyaallah, antudabulahum hadhil mahabbah ala inqiyat al-muttaridul azwaj wal aulad, yaitu dengan hati-hati kepada mereka semuanya dalam mencintai atau mentaati, yaitu menuruti keinginan istri dan anak-anak, walau kana fiha ma fiha minal mahdhur asy-syar'i, walaupun itu adalah berkenaan dengan hal yang syariat. Wa rabbun fil imtithali wa amrihi wa taqdimi mardati bima indahu minal ajri al-azim, ya. Dan Allah juga memberikan dorongan, ya, kepada orang-orang beriman ini untuk senantiasa imtithal awamri, menjalankan perintah Allah, ya, dan mendahulukan wa taqdimi mardatihi, mendahulukan ridhonya Allah, bima indahu min ajril azim, karena di sisi Allah itu adalah ada pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi ayat ini tetap memberikan motivasi bagi orang-orang yang beriman ini, yaitu mendahulukan perintahnya Allah, ya, mendahulukan daripada ridhonya Allah, karena dalam menjalankan perintah Allah dan ridhonya Allah Ta'ala ini akan mendapatkan ajrun azim, yaitu pahala yang besar. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa al-mustamilu 'alal matalibil 'aliyah wal mahabul ghaliyah wa yu'athirul akhirah 'ala dunya al-faniyah al-mutanqidiyah. Jadi dengan kita mendahulukan ridhonya Allah, perintahnya Allah, itu berarti di sini dikatakan akan mendapatkan yang namanya kecintaan yang tingkat tinggi dan mendahulukan akhirat
daripada kehidupan dunia yang alfaniyah, yang apa namanya, fania itu artinya yang rusak ya, atau istilahnya yang tidak abadi. Baik Bapak Saudara yang saya hormati, jadi intinya pada ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ingat Allah memberikan peringatan bagi kita sekalian bahwa yang namanya pasangan hidup, kalau kita sebagai seorang suami ya berarti istri, kalau untuk istri berarti ya suami gitu ya, itu ada sebagian di antara mereka yang kadang-kala menjadi aduun. Aduun di sini walaupun secara letterleks bahasa itu artinya musuh, tapi maksudnya adalah menghambat atau menggoda atau mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya aduun. Jadi tidak berarti aduun yang kemudian musuh seperti orang yang dalam berperang itu, enggak. Tapi di sini aduun diartikan adalah mengajak menjauhkan diri, yaitu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya aduun dari mana di sini. Sehingga boleh jadi Pak, yang namanya istri atau suami gitu kan, pasangan hidup atau anak-anak ya, itu akan memberikan apa, istilahnya penghambat dalam rangka untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pernyataan pada ayat ini dengan kalimat yang indah, wa in ta'fu wa tasfahu, kalau engkau memaafkan mereka ya, kemudian watas faku dan mempunyai sifat sabar, lapang dada, watabiru dan kamu mintakan ampun kepada Allah, memohonkan ampun kepada istri dan anak tadi, yaitu pada Allah, fa innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ayat berikutnya Pak, mari kita lihat, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya amwalukum, hartamu itu Pak, wa auladukum dan anak-anakmu itu fitnatun, menjadi ujian kehidupan, fitnah. Wallahu indahu ajrun adzim, maka di sisi Allah lah yang namanya ajrun, pahala yang besar. Artinya begini Pak, saya hormati, dalam realita kehidupan kita ini sebagai orang tua, kadangkala diuji dengan anak-anak kita ya, atau diuji juga dengan harta kekayaan kita. Maka di sini dikatakan amwal wa aulad itu fitnah. Harta benda maupun anak-anak itu menjadi ujian. Fitnah di sini artinya adalah ujian kehidupan. Tapi Allah mengatakan inda wallahu indahu ajrun adzim, di sisi Allah lah yaitu ada pahala yang besar. Jadi ini yang pentingnya kita ini menjadi seorang suami khususnya Pak ya, ini saya tekankan kepada suami. Yang namanya suami itu memang kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kepala apa? Rumah tangga. Jadi kalau dari sisi syariat tidak hanya sebagai kepala rumah tangga Pak, tapi memenuhi perintah Allah Ta'ala yang ada di dalam surat At-Tahrim ayat 6, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya Pak ya, wahai orang beriman, jagalah diri kalian, jagalah anak keturunan kalian, ahli kalian dari siksa api neraka. Nah, ini Pak, berat, tugas kita ini berat. Ya, jadi ini mohon maaf, ini memang kenapa para suami itu dikatakan dalam ayat yang lain ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, seorang suami itu adalah pemimpin daripada ya, tergelincir ya dari godaan iblis laknatullah alaihi. Makanya bahasa Indonesia hormati, saking beratnya tugas kita ini, Nabi juga sudah ngajarin kita, misalnya kepada anak-anak kita masih kecil, mungkin sudah diajari kita ini menjalankan sholat gitu ya, sudah diajari ngaji, sudah mulai 7 tahun agak dipenke sekali untuk menjalankan sholat 5 waktu. Kalau sudah balik gitu kan, berarti harus menjalankan betul, kita kontrol dulu masalah apa, sholat gitu kan. Ini maksudnya kita Pak, kita itu ya sama jenengan Pak ya. Jadi artinya termasuk saya juga. Saya ini juga punya anak remaja juga, itu mengontrol sholat ibadahnya itu juga apa namanya kewalahan berat kalau kita enggak dengan pendekatan yang betul-betul kebapaan istilahnya ya. Anak sekarang itu kalau kita keras itu malah menjauh kan begitu Pak. Kalau kita lembek atau tidak tegas juga malah nggak jalan kan begitu. Nah ini makanya kita ini harus betul-betul mempunyai teknik atau metode cara menghadapi anak-anak zaman sekarang. Untuk menjalankan perintah sholat saja kita harus dengan metode, dengan cara yang betul-betul sesuai dengan hati mereka. Ini kan repot ya. Jadi orang tua itu memang harus punya kelebihan ketika bergaul dengan anak-anak kita yang usia SD misalnya, kita harus bisa
menekuni, membiasakan diri kita seusia mereka. Jadi teman ya. Terus menjadi remaja juga begitu. Sekarang anak-anak kita mahasiswa atau dewasa, kita pun juga harus bisa berteman atau mengikuti alur pikiran mereka supaya kita mengajak kebaikan itu lebih mudah. Tapi yang jelas berdasarkan ayat ini, Pak, yang namanya anak, harta, istri itu fitnah, menjadi ujian kehidupan. Ya, jadi ini memang harus kita pahami betul, ya, begitu beratnya tugas kita ini. Yang jelas Bapak hadirin rahimakumullah, walaupun kita ini berat tugasnya, tapi asal kita ini dekat sama Allah, asal kita ini selalu munajat kepadanya, asal kita ini bisa menjalani teori syariat Islam yang tidak hanya sekedar ilmu, tapi juga praktek ilmu gitu ya. Artinya apa? Tidak hanya sekedar pengetahuan yang kita pahami, tapi juga kita praktekkan ilmu yang ada itu dalam kehidupan sehari-hari, maka insya Allah Allah dimudahkan. Tetap kita punya prinsip, dan Allah ngajarin kepada kita segala sesuatu, kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Dan syarat minta pertolongan kepada Allah itu kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah itu apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong kepada Allah, ya, yaitu dengan dua cara, dengan dua sifat, yaitu apa? Sabar dan sholat. Kita menghadapi persoalan apa saja, Pak, sabar ini yang paling penting, Pak. Makanya kita harus bisa mengendalikan emosi, kita harus mengendalikan daripada hawa nafsu yang namanya hawa nafsu amarah itu. Ya, jadi ternyata tidak menyelesaikan masalah kok ketika ada persoalan kemudian kita hadapi dengan emosi itu enggak. Kalau dengan nada tinggi mungkin itu hanya metode saja, tapi jangan sampai di dalam hati kita yaitu kita selipi yang namanya emosi. Nah, ini berat. Ini yang namanya wasta'inu bis sabri ini di sini nih. Wassalah dan menjalankan sholat. Apa maksudnya? Ya, sholat 5 waktu utamanya, Pak, itu mari kita coba untuk meningkatkan kualitasnya, tidak kuantitas, tapi kualitas. Kualitas sholat kita apa? Ya, mari kita arahkan, kita antarkan untuk menuju kepada ketenangan, kekhusyuan, ya. Jadi kita betul-betul rindu menjalankan ibadah sholat itu karena kita ada perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menjadi solusi sebenarnya ketika kita menghadapi yang namanya istri atau pasangan, ya, suami gitu, dan anak-anak kita. Walaupun ayat ini menegaskan menjadi aduun, Pak, menjadi apa? Aduun itu jadi musuh. Ya, jadi artinya adalah memang betul-betul menjadi penghambat kadangkala kalau kita tidak memberikan pembelajaran yang tepat kepada pasangan hidup dan kepada anak-anak kita. Ya, dan ini sudah dinas oleh ayat Al-Quran ini. Hadirin rahimakumullah, kemudian ayat selanjutnya Allah memberikan pemahaman pada kita sekalian, yaitu dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum. Nah ini, Pak, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ternyata dalam rangka untuk apa namanya menghadapi persoalan pasangan hidup, istri, suami, atau anak-anak tadi, atau persoalan masalah amwal, harta benda yang ada, maka Allah menegaskan dalam ayat ini fattaqullah, oleh karena kamu tahu, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Tapi dalam menjalankan ketakwaan itu adalah mastata'tum. Mastata'tum itu artinya apa? Sesuai dengan kemampuan, Pak. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita menjalankan perintahnya Allah, itu dijelaskan di ayat ini adalah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kebalikannya, Pak, ya, kalau kita meninggalkan larangan Allah berarti apa, Pak? Berusaha betul-betul, Pak, ya. Contoh, ketika meninggalkan larang minuman khamr misalnya, kalau pakai ayat model begini nih, mastata'tum, itu bahaya itu, Pak. Wah, saya itu nggak mampu itu, karena kadung kulino minum khamr gitu, minum, wah, itu sesuai dengan kemampuan. Nah, itu tidak boleh. Jadi yang namanya khamr itu sedikit banyak tetap haram gitu ya. Jadi intinya ayat ini adalah fattaqullah mastata'tum. Ketika menjalankan ketakwaan baru sesuai dengan kemampuan. Apa prakteknya? Prakteknya contoh kita menjalankan sholat tahajud. Kepengin kita rutin menjalankan sholat tahajud, gitu kan, Pak. Tapi kan ternyata berat, Pak. Beratnya apa? Nek kita dalam keadaan capek di siang hari kemudian malamnya kita melek lagi mungkin sampai jam 10, jam 11 itu kan kadang bangunnya itu, apalagi sekarang subuhnya maju itu, Pak, ya. Saya itu beberapa hari ini saya rasakan kewalahan itu ternyata untuk menjalankan sholat tahajud itu, tahu-tahu sudah jam 4 kurang 10, itu sudah berat itu, Pak. Kita itu di kamar mandi, apalagi kalau mempraktekkan mandi sebelum subuh itu, Pak. Saya baru nyoba terapi praktek mandi sebelum subuh itu,
Nah, itu waktunya sudah mepet sekali itu. Karena capek ya, Pak ya. Jadi kita mencoba untuk istiqomah menjalankan sholat tahajud misalnya, gitu ya. Kepengennya begitu. Tapi ternyata kan kemampuan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, itu namanya kita menjalankan amalan perintah, yaitu apa istilahnya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan dipaksa. Jadi intinya kuncinya apa namanya ibadah itu jangan dipaksa. Ya, kalau misalnya mampunya hanya 2 rakaat saja, ditutup dengan witir kan gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak cukup waktunya, witir saja lah minimal 1 rakaat gitu kan, sebelum subuh gitu Pak. Ya, jadi artinya kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Sholat duha misalnya, kita kepengen sholat duha terus-menerus gitu kan, tapi kan tidak mampu. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Puasa Senin Kemis, ya silakan dikerjakan. Ya, tapi mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Jadi fattaqullaha mastata'tum ya. Tapi kebalikannya tadi saya katakan, ketika meninggalkan larangannya Allah Ta'ala, itu tetap harus betul-betul tegas, betul-betul tidak menggunakan mastata'tum ini, tapi betul-betul tegas. Ya enggak kan begitu ya. Itu ya memang kita hati-hati Pak ya. Tapi kalau hanya sekedar misalnya judi sebenarnya kan tidak boleh itu Pak ya. Tapi sekarang judinya modelnya judi yang judinya sekarang tidak seperti zaman dulu Pak ya, ngumpul begini, tapi sekarang judi online juga itu. Nah, itu berat itu. ya itu ya, jadi ya sebenarnya lah. Jadi artinya perbuatan-perbuatan negatif itu harus kita tegas untuk kita tinggalkan gitu ya. Gitu. Baik, bahasa yang saya hormati, jadi wasma'u wati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Wasma'u dan dengarkanlah. Wati'u dan taatlah. Jadi wasma'u itu dengarkanlah, maksudnya apa? Mendengarkan perintah-perintahnya Allah dan larangan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Wati'u dan taatlah. Jadi setelah mendengar kemudian taatlah kepada Allah. Wa anfiqu dan berinfaklah. Khairal li anfusikum, yaitu kebaikan semuanya itu adalah li anfusikum, untuk diri kalian. Berinfaklah, bersedekahlah. Ya, jadi itu penting sekali untuk bagaimana kita menjadi orang yang baik. Wa may yuqassuha nafsihi, maka barang siapa yang dilindungi sukha nafsihi, yaitu dari kekikiran atau kemeditan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah termasuk orang yang beruntung. Bapak sudah saya hormati, ini solusi Pak ya. Jadi kalau tadi dikatakan yang namanya anak, yang namanya istri atau suami itu menjadi ujian kehidupan, bahkan tegas letterlek ayatnya itu aduun, sebagai musuh gitu ya. Tapi solusinya adalah fattaqullah, takwalah kepada Allah, kemudian dengarkanlah perintahannya Allah, taatilah apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu, dan berinfaklah, bersedekahlah Pak. Ya, sedekah itu semuanya adalah khairul li anfusikum, untuk kebaikan bagi dirimu. Maka kalau seandainya wa mayyuqa, kalau seandainya ada di antara kita kok dihindarkan atau diselamatkan dari sukha nafsihi, yaitu dari kebakhilan diri pribadi gitu ya, faulaika humul muflihun, maka diri kita termasuk orang yang beruntung, diri kita termasuk orang yang diberi kemudahan ya dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Nah, in tuqridu itu artinya adalah in tuqridu, jika engkau meminjamkan. Jadi tadi Pak, yang namanya infak sedekah fisabilillah tadi itu. Ya, in tuqridullah itu diistilahkan dalam ayat ini itu jika engkau meminjamkan kepada Allah, yaitu fardhon hasanan, yaitu dengan pinjaman yang baik. Jadi sedekah itu kalau dalam ayat ini dikatakan memberikan pinjaman kepada Allah, yaitu pinjaman yang baik, itu yudha'ifu lakum, Allah akan melipat gandakan bagi kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni diri kalian, wallahu syakurun halim, Allah adalah maha memberikan anugerah ya kepada kita ini, halimun, lagi maha lemah lembut begitu ya. Baik, bahasa yang saya hormati, jadi penting Pak dalam rangka untuk menegakkan syiar Islam misalnya, itu kenapa diri kita ini perlu mengeluarkan ya sebagian harta yang Allah amanahkan kepada kita, itu supaya tegak yang namanya syiar Islam, supaya tegak yang namanya syariat Islam itu, dan itu nggak rugi Pak.
gak rugi itu. Termasuk kita ini menghidupkan musola kita ini misalnya dalam rangka untuk bagaimana jalan ngajinya, ya bagaimana indah tempat kita dalam beribadah ini gitu kan, menghias atau istilahnya menata kerapian daripada musola atau masjid kita ini gitu ya, itu kan termasuk daripada syiar Islam, termasuk dari fisabilillah, dan dalam rangka untuk itu berarti kita keluarkanlah yang namanya infak sedekah kita, dan itu tidak rugi. Bapak saya hormati, disebutkan dalam ayat ini yudha'iflu lakum, Allah akan melipat gandakan lagi ya, dan Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita ya. Wallahu alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim, Allah adalah maha mengetahui yang gaib wasyahadah dan yang nampak, karena Allah adalah al-mahal aziz yang maha perkasa, al-hakim lagi maha bijaksana. Baik Bapak sekalian saya hormati, itu ayat yang terakhir yaitu dalam surat At-Taghabun. Yang jelas Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada ayat ini perlu kita memahamkan pada diri kita, yaitu bagaimana kita tekankan pada diri kita khususnya sebagai orang tua ini untuk memperhatikan yang namanya peribadatan daripada prakteknya di keluarga kita, baik dilakukan oleh pasangan kita, istri atau suami gitu ya, oleh anak-anak kita dengan sebaik mungkin, supaya mereka mendukung ya rencana program kita. Apa itu? Yaitu menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang bisa mendekatkan diri takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti menuju surganya Allah bersama-sama, Pak. Bersama-sama, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak sekalian saya hormati, pertemuan kita malam hari ini sampai sini dulu, walaupun sebentar, tapi insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita sekalian dan pencerahan kepada kita ya, supaya kita tetap senantiasa istiqomah menjalankan syariat Islam dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Selamat ketemu lagi di perjumpaan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.